Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Nah, video ini adalah video pertama. Bisa dibilang ini itu segmen baru, karena aku sekarang lagi males buat video dan nggak tahu kenapa ya. Kayak banyak sebenarnya ide untuk bikin video itu, tapi ada aja gitu alasannya. Nggak tahu kenapa. Ya akunya males aja kali. Oke. Jadi aku belum tahu namanya apa, aku belum namain segmen ini apa. Dibilang podcast juga ada bukan podcast, tapi isinya bakal tentang ngobrol-ngobrol aja sih. Dan kebanyakan itu isinya adalah curahan isi hati aku. Dimana emang ini itu lagi dirasain gitu sama aku. Lagi atau pernah aku rasain. Jadi semoga kalian suka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rasanya jadi orang yang gak enakan. Ada gak di sini dari kalian yang suka gak enakan gitu sama orang lain? Misalnya, ada teman kalian yang minta tolong, sedangkan kalian juga lagi riweh-riwehnya, lagi banyak tugas, lagi banyak kerjaan. Tapi karena kalian gak enak untuk nolak, jadi diyahin aja sama kalian. Jadinya tugas-tugas kita jadi keteteran, kerjaan yang udah kita deadline, yang udah kita susun rapi-rapi, jadinya tidak terlaksana. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya kita bener-bener gak sih bantu orang itu? Aku juga sering banget ngerasain kayak gitu, gak enakan, dan rasanya kayak nolak buat nolongin orang itu berat banget. Tapi jatuhnya kita menolong secara ikhlas atau hanya gak mau kelihatan buruk di mata orang lain. Karena orang yang gak enakan itu selalu aja menuruti kemauan orang lain. Kita mau nolak gak enak, kita mau bilang enggak juga gak enak. Jadi takutnya karena kita selalu mengikuti orang lain, dan ketika keinginan orang lain itu dapat dikabulkan oleh kita bisa aja berharap dapat diterima dan disukai oleh orang lain sampai dapat gelar baik versi orang lain, dan menyampingkan diri kita sendiri yang sebenarnya pada saat itu kita nggak bisa, dan kita tuh nggak mau buat ngelakuin itu, tapi hanya karena nggak mau buat orang lain tersinggung, jadinya kita kita kerjain aja. Emang sih bagus kayak gitu, cuman jangan sampai kita ngebantu orang hanya karena ingin mendapatkan validasi, ngedapatin cap lah istilahnya ya, ngedapetin cap baik, dan kita itu takut dianggap buruk sama orang lain. Nah, itu jangan sampai kita ngebantu itu karena kita takut dianggap buruk sama orang lain. Misalnya kalian mau ngebantu temen, tapi sebenarnya kamu itu nggak bisa bantu dia, dan yang akan kamu bantu itu di luar kemampuan diri kamu gitu. Akhirnya kamu paksa diri kamu sendiri hanya karena tidak ingin orang itu sebel dan takut kalau mereka nggak suka sama kalian. Terus gimana dong? Kalian selalu berpura-pura menjalankan apa yang sebenarnya kalian gak suka. Kebayangkan yang seharusnya berbuat baik bisa bikin kita senang, bisa bikin kita bahagia, ini malah jadi tertekan. Ya gak sih? Soalnya kalau aku pribadi nih, bisa ngebantu orang itu bawaannya tuh seneng banget, bahagia gitu, jadi enjoy. Beda lagi kan kalau misalkan rasanya itu jadi tertekan. Bukannya aku melarang untuk selalu ngebantuin orang lain, tapi kita harus lihat dulu kemampuan diri kamu itu untuk bantunya seperti apa, dan pastikan kalau kita bisa ngebedain mana yang benar-benar kita bantu dengan sepenuh hati dan mana yang cuma bantu hanya untuk orang lain suka sama kita. Nah, di situ titiknya ya. Kita harus bisa dulu ngebedain kita bakal ikhlas nggak itu ngebantuin dia, atau hanya karena orang lain itu suka sama kita.
Nah, karena kalau kita benar-benar ingin membantu dengan sepenuh hati, pasti feedback yang kita dapatnya juga positif, bikin kita senang, bikin kita bahagia yang tadi aku sebutin. Sebaliknya, kalau kita bantu orang hanya karena nggak enak untuk nolak, kita malah dapat feedback yang negatif, entah itu sebel atau pekerjaan yang lain jadi terganggu. Ya, jadi kayak gitu guys. Nah, orang yang gak enakan itu bisa kita sebut dengan people pleaser. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah dengar, tapi ini itu aku juga ngerasain kayak gini gitu, dan gak enak banget, sumpah gak enak banget. Baru kali ini aku bisa speak up dan bisa bilang enggak ke sesuatu yang memang aku nggak suka, memang aku nggak bisa gitu. Oke, satu lagi guys, jadi aku cuma mau ngingetin bahwa nggak semua orang itu sama, jadi kita pun nggak usah terlalu maksa untuk memperlakukan semua orang dengan sama. Jangan takut nolak, karena kamu juga punya hak untuk nolak. Toh nggak semua bantuan kamu itu berdampak baik loh buat orang lain. Gak semua yang kita bantu itu malah baik juga ke orang lain gitu. Kita bisa bilang enggak dengan alasan kita yang baik tanpa buat orang itu tersinggung, asal bisa kita komunikasikan dengan baik juga. Ntar orang juga bakal ngerti kok kenapa kita nggak bisa nolong dia. Yuk, jangan jadi orang yang gak enakan dan buat diri tertekan. Cintai diri kamu itu nomor 1. Tapi jangan salah paham ya, takutnya habis ngedengerin ini jadi pada gak mau ngebantuin orang lain lagi. Kita harus tetap semangat menebar kebaikan, tapi jangan sampai dengan menebar kebaikan itu kita jadi tertekan, oke? Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja. Lumayan panjang videonya. Bukan video ya, ini mah apa atuh. Jadi kalian hanya mendengarkan suaraku aja. Nah, ya udah. Ini hanya untuk curcol. Hanya curhat dan menyuarakan isi hati aku karena aku pernah kayak gini. Siapa tahu dari salah satu pendengar aku ini ada yang sedang merasakan. Kita bisa sharing di sini. Kalau kalian suka sama videonya, boleh di like, subscribe juga jangan lupa, komen positifnya juga. Kalau ada saran juga boleh kalian sisipkan di kolom komentar. Pokoknya apapun itu, semoga kalian semua bisa menerima curcol ini, oke? Ya pokoknya tunggu di video selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol lagi aja lah. Aku lebih suka kayak gini nih kayaknya. Oke, dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.